Dihina benalu dan diusir mertua. Aku batalkan hadiah motor 30 juta untuk adik ipar tepat di depan mata mereka. Biar tahu rasa, sekarang dia harus jalan kaki pergi kuliah. Aroma karet ban baru dan lantai keramik yang baru dipel menyambut indera penciumanku. Di hadapanku, sebuah sepeda motor metik bongsor berwarna hitam doff tampak gagah di bawah sorot lampu showroom. Aku mengelus joknya pelan. Senyum tipis terukir di bibirku, membayangkan wajah Dani, adik iparku, saat melihat benda ini nanti. Jadi, pengirimannya tetap sore ini ya, Bu Rania? Tanya Mas Bayu, sales yang melayaniku sejak 1 jam lalu. Aku mengangguk mantap sambil menyerahkan bukti transfer pelunasan. Iya, Mas. Sekitar jam 4 sore, ya. Saya mau ini jadi kejutan buat adik ipar saya. Dia baru masuk kuliah minggu depan. Wah, beruntung sekali adiknya punya kakak ipar sebaik ibu, puji Mas Bayu basa-basi. Namun entah kenapa kalimat itu menghangatkan hatiku. Semoga dia suka, Mas, jawabku singkat. Aku keluar dari dealer dengan perasaan ringan, meski tabunganku terkuras belasan juta rupiah. Uang itu sebenarnya hasil jerih payahku berjualan kue kering secara online selama setahun terakhir. Pekerjaan sampingan yang sering diremehkan oleh ibu mertuaku, Bu Sinta. Bagi Bu Sinta, aku hanyalah istri yang tidak bekerja kantoran, beban bagi anak laki-lakinya, Mas Bayu. Nama suamiku kebetulan sama dengan nama sales tadi, tapi nasibnya beda. Dalam perjalanan pulang, aku sengaja mampir membeli martabak manis kesukaan ibu. Keju coklat dengan Wisman, yang harganya cukup membuat dompet meringis untuk ukuran jajanan sore. Aku ingin suasana rumah sore ini enak. Aku ingin saat motor itu datang, ibu melihat bahwa aku peduli pada pendidikan Dani. Bahwa aku, menantunya yang sering dianggap orang asing, ini juga bagian dari keluarga. Langit mulai jingga saat aku memarkir motor bututku di halaman rumah mertua. Rumah ini besar, tapi entah kenapa selalu terasa sempit bagiku. Mungkin karena ruang gerakku dibatasi oleh tatapan sinis yang selalu mengintai. Assalamualaikum, ucapku saat membuka pintu. Di ruang tengah, Bu Sinta sedang duduk sambil memijat kakinya, sementara Dani berbaring di sofa sambil bermain game di ponsel. Suara tembakan dari ponsel Dani memenuhi ruangan. Waalaikumsalam, jawab ibu tanpa menoleh. Nada suaranya datar, sedatar tembok di belakangnya. Dari mana saja kamu? Suami kerja banting tulang, istri malah keluyuran sampai sore. Aku menelan ludah, menekan rasa tersinggung yang mulai naik ke kerongkongan. Sudah biasa. Tadi Rania ada urusan sebentar, Bu. Ini Rania belikan martabak keju spesial buat ibu dan Dani. Aku meletakkan kotak martabak itu di meja. Dani melirik sekilas, lalu kembali fokus ke layarnya. Martabak lagi? Bosen Mbak. Kemarin kan Mas Bayu udah beli pizza. Bu Sinta mendengus. Kamu itu kalau punya uang sedikit embok ya ditabung. Jangan boros beli makanan yang gak sehat. Lihat tuh Dani, dia butuh biaya banyak buat kuliah. Uang pendaftaran ulang, beli buku, beli sepatu baru. Kamu malah hambur-hambur uang buat martabak. Hatiku mencelos. Padahal aku membelinya dengan niat tulus. Dan soal uang kuliah Dani? Sebagian besar uang pangkalnya pun aku yang menutupi diam-diam lewat Mas Bayu, agar harga diri ibu tidak terluka. Tapi tentu saja, ibu tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Maaf, Bu. Rania cuma mau bawa buah tangan, ucapku pelan, lalu beranjak menuju dapur untuk mengambil minum. Dari dapur, aku bisa mendengar percakapan mereka semakin jelas. Bu, besok Dani ospek hari pertama, rengek Dani. Masa Dani naik angkot sih? Panas. Desak-desakan. Teman-teman Dani pada bawa mobil atau minimal motor baru. Malu, Bu. Suara Bu Sinta terdengar melembut, sangat kontras dengan saat bicara padaku tadi. Sabar ya, Le. Ibu lagi pusing ini. Masmu lagi banyak pengeluaran. Istrinya itu loh, nggak pinter ngatur duit. Coba kalau dia kerja kantoran kayak istrinya Pak RT sebelah, pasti kita bisa belikan kamu motor. Tanganku yang memegang gelas gemetar. Air dingin yang kuminum terasa pahit. Istrinya itu loh. Selalu aku yang jadi kambing hitam. Padahal, jam di dinding dapur menunjukkan pukul 15.45. 15 menit lagi. Hanya 15 menit lagi mobil pick-up dealer akan datang membawa motor impian Dani. Motor yang kubeli lunas tanpa meminta 1 rupiah pun dari Mas Bayu atau ibu. Aku membayangkan skenarionya. Kurir datang, Dani kaget, lalu berteriak girang. Ibu akan terdiam. Mungkin merasa bersalah telah menuduhku boros,
dan akhirnya tersenyum padaku. Mungkin ibu akan berkata, "Makasih ya, Rania. Ibu salah menilai kamu." Harapan naif itu membuatku memberanikan diri kembali ke ruang tengah. "Dani," panggilku lembut. Aku duduk di kursi kayu yang agak jauh dari sofa empuk mereka. "Jangan khawatir soal transportasi. Rezeki itu datangnya nggak disangka-sangka. Siapa tahu sore ini ada kabar baik." Dani memutar bola matanya, bahkan tidak menatapku. "Halah, Mbak Rania ngomong doang. Kabar baik apa? Paling Mbak mau minjemin motor butut Mbak itu?" "Ogah joknya keras, suaranya kayak mesin parut kelapa." "Hush, jangan gitu," potong ibu, "tapi bukan untuk membelaku. Biar butut gitu juga satu-satunya harta yang dia bawa ke rumah ini." Ibu tertawa kecil, tawa yang meremehkan. "Dengar ya, Rania. Kalau kamu memang peduli sama adik iparmu, harusnya kamu sadar diri. Jangan cuma numpang makan di sini. Bantu masmu cari uang yang bener, biar Dani bisa kuliah tenang." "Bu, Rania jualan kue juga hasilnya lumayan." "Lumayan apanya?" potong ibu cepat. Matanya kini menatapku tajam. "Recehan begitu kamu banggakan? Buat beli bensin mobil masmu saja nggak cukup." Aku terdiam. Dadaku sesak. Ingin rasanya aku berteriak, "Ibu, motor seharga 30 juta lebih sedang jalan ke sini atas namaku." Tapi aku menahannya. Biar kejutan itu yang bicara. Aku melirik jam dinding lagi. Pukul 15.55. Suara mesin mobil terdengar samar dari kejauhan. Itu pasti mereka. Jantungku berdebar kencang. Sebentar lagi, pikirku. Sebentar lagi mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Namun, sebelum mobil itu terlihat, Bu Sinta kembali bicara. Kalimat yang keluar dari mulutnya kali ini bukan sekadar sindiran, tapi racun yang mematikan rasa sabarku perlahan-lahan. "Mending kamu masuk kamar sana. Lihat mukamu bikin ibu makin pusing mikirin nasib Dani. Heran, masmu dulu kok bisa milih perempuan yang gak bawa hoki kayak kamu." Aku terpaku. Rasa antusias menyambut kejutan itu mendadak surut, berganti dengan gumpalan nyeri di ulu hati. Aku memilih diam, menelan ludah yang terasa seperti pasir. Kata-kata ibu tentang aku yang tidak membawa hoki masih berdengung di telinga, tapi aku memaksakan kaki melangkah ke dapur untuk mengambil piring kecil dan garpu. "Ayo dimakan martabaknya, Bu, dan mumpung masih hangat," ajakku, mencoba mencairkan suasana beku di ruang tengah. Bu Sinta mendengus pelan, namun tangannya tetap bergerak mengambil sepotong martabak tebal yang bertabur keju melimpah itu. Dani pun ikut bangkit dari sofa, meletakkan ponselnya, dan menyambar potongan terbesar tanpa mengucap terima kasih. Kami duduk mengelilingi meja makan bundar yang taplaknya mulai kusam. Suasana hening, hanya terdengar suara kunyahan Dani yang berisik. Aku melirik jam dinding lagi. Pukul 16.10. Kenapa mobil dealernya belum sampai? Batinku cemas. Mungkin macet di perempatan depan kompleks. "Manisnya kelewatan," komentar Bu Sinta tiba-tiba setelah menelan gigitan pertama. Wajahnya berkerut seolah menelan obat pahit. "Kamu ini kalau beli makanan gak pernah pas seleranya. Mentang-mentang bukan duit sendiri, belinya asal yang mahal tapi rasanya bikin enek." Tanganku yang baru hendak mengambil tisu terhenti di udara. "Itu martabak langganan yang biasa ibu minta dibelikan Mas Bayu." "Loh," sanggahku pelan. "Kalau Bayu yang beli, dia tahu takarannya. Dia minta susunya dikurangin. Kamu itu memang gak peka jadi istri. Cuma tahu habisin duit suami buat hal-hal gak penting," sergah ibu cepat. Matanya menatapku tajam, seolah potongan martabak di tangannya adalah bukti kejahatanku. Aku menarik napas panjang. "Sabar, Rania. Sebentar lagi motor itu datang. Sebentar lagi mereka akan malu sendiri." Aku meremas ujung baju dasterku di bawah meja, mencari kekuatan. "Bu," Dani menyela dengan mulut masih penuh. "Si Rizky barusan update status. Dia dibelikan ninja sama bapaknya buat hadiah masuk kuliah." "Keren banget, Bu." Merah menyala. Wajah Bu Sinta berubah sendu menatap anak bungsunya. "Ya mau gimana lagi, Le? Bapakmu sudah nggak ada. Masmu sebenarnya gajinya lumayan, cukup buat nyicil motor bagus buat kamu. Tapi ya itu." Ibu melirikku sinis, sengaja menggantung kalimatnya. Pengeluarannya bocor halus. Ada benalu di rumah ini yang bikin rezeki masmu seret. Darahku berdesir panas naik ke ubun-ubun. "Benalu? Aku disebut benalu?
Padahal setiap bulan aku membayar tagihan listrik dan air dari hasil jualan kueku agar gaji Mas Bayu bisa utuh diserahkan ke ibu. Bu, tolong jangan bicara begitu, suaraku bergetar, setengah menahan marah, setengah menahan tangis. Rania nggak pernah minta uang Mas Bayu buat keperluan pribadi. Bedak Rania, baju Rania, semua Rania beli sendiri. Halah, alasan. Bu Sinta membanting garpunya ke piring hingga menimbulkan bunyi denting nyaring yang menyakitkan telinga. Kamu tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini. Itu semua pakai uang siapa? Uang anakku. Rumah ini memang peninggalan bapak, tapi yang bayar PBB, yang renovasi atap bocor kemarin, itu Bayu. Dan sebenarnya, Bu, aku mencoba memotong, ingin memberi sedikit petunjuk tentang kejutan yang tertunda itu. Sebenarnya Rania sudah menyiapkan sesuatu buat Dani. Rania nggak seburuk yang Ibu Ki. Menyiapkan apa? Potong Dani dengan nada mengejek. Kue nastar sisa lebaran kemarin? Atau baju bekas Mas Bayu yang dijahit ulang? Mbak, aku ini mau kuliah, butuh gengsi. Nggak butuh barang rongsokan dari Mbak. Bukan, Dani. Ini. Sudah, diam kamu, bentak Bu Sinta. Napasnya memburu. Nggak usah sok baik. Ibu tahu asal-usulmu, Rania. Keluargamu itu orang kampung yang nggak punya apa-apa. Kalian itu bisanya cuma nyusahin orang kaya. Ibu tuh dari dulu curiga, kamu nikah sama Bayu cuma biar bisa numpang hidup enak, kan? Biar keluargamu yang miskin itu bisa ikut nebeng. Hatiku hancur berkeping-keping. Hinaan itu sudah menyeberang batas. Menghinaku boleh, tapi menghina orang tuaku yang sudah membesarkanku dengan penuh kasih sayang meski dalam kesederhanaan, itu tak bisa kuterima. Orang tua Rania tidak pernah minta sepeser pun sama Mas Bayu. Bu, ucapku tegas. Mataku kini berani menatap langsung ke manik mata Bu Sinta. Bahkan saat nikahan dulu, bapak jual sawah satu-satunya biar pesta kita layak. Ibu lupa. Itu kewajiban mereka, balas Bu Sinta tak mau kalah. Suaranya melengking memenuhi ruang makan. Sadar diri, Rania. Kamu itu di sini cuma beban. Lihat Dani, dia masa depannya masih panjang. Harusnya kamu malu, motor bututmu itu menuh-menuhin garasi. Bikin sempit. Dani mau naruh motor kalau nanti masmu punya rezeki saja susah. Air mataku menetes satu, jatuh tepat di punggung tanganku. Rasa hormatku pada wanita di depanku ini perlahan menguap, digantikan oleh rasa dingin yang asing. Aku melirik ponsel di meja. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mbak, saya kurir dealer. Mohon maaf agak terlambat 15 menit. Tadi ban serep pickup kempes di jalan. Ini saya sudah masuk kompleks. 5 menit lagi sampai. Pesan itu seharusnya membuatku lega. Seharusnya aku tersenyum dan berkata, "Tuh kan, Bu." Tapi kalimat Bu Sinta selanjutnya membekukan seluruh niat baikku. "Pokoknya ibu nggak mau tahu," ucap Bu Sinta sambil menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. "Kalau kamu nggak bisa bantu belikan Dani motor atau minimal bantu biaya kuliahnya, kamu nggak ada gunanya jadi kakak ipar. Mending kamu pergi cari uang yang banyak. Jangan cuma ongkang-ongkang kaki di rumah kayak ratu." "Jadi menurut ibu, Rania nggak berguna?" tanyaku lirih, memastikan. "Sangat tidak berguna," tegas Dani menimpali, sambil menyeruput es teh manis yang kubuatkan tadi. "Mbak Rania cuma bikin Mas Bayu susah." "Cukup." Cangkir kesabaranku bukan hanya retak, tapi sudah pecah berantakan. Aku menatap layar ponselku yang menyala. Kurir itu sudah dekat. Motor seharga puluhan juta itu sudah di depan mata. Tapi melihat dua manusia di hadapanku ini, yang mulutnya penuh dengan martabak pemberianku namun lidahnya setajam sembilu, aku sadar satu hal. Mereka tidak pantas menerima keringatku. Mereka tidak pantas menerima kebaikanku. Aku menghapus air mata di pipi dengan kasar. Tidak ada lagi Rania yang lembek. "Baik kalau itu mau ibu dan Dani," kataku pelan namun penuh penekanan. Aku berdiri dari kursi makan. "Terima kasih sudah menyadarkan Rania." "Mau kemana kamu?" Ibu belum selesai ngomong, seru Bu Sinta saat aku berbalik badan menuju kamar. "Mau mengabulkan keinginan ibu," jawabku tanpa menoleh. Hatiku kini bulat. Bukan kejutan manis yang akan mereka dapatkan sore ini, melainkan pelajaran pahit yang tak akan pernah mereka lupakan. Langkah kakiku menuju kamar tidur bukan lagi langkah seorang istri yang takut, melainkan langkah seorang wanita yang sudah selesai dengan segala omong kosong. Di belakangku, suara Bu Sinta masih melengking, mengejar seperti hantu yang tak tenang. "Heh!" Dipanggil orang tua kok malah nyelonong.
Dasar nggak punya tata krama, teriaknya. Aku membuka pintu kamar, lalu berbalik badan tepat di ambang pintu. Tatapanku bertemu dengan wajah merah pada Bu Sinta yang berdiri berkacak pinggang di ruang tengah. Sementara Dani masih asyik mengunyah sisa martabak di meja makan sambil menyeringai mengejek. Ibu tadi bilang Rania cuma beban, kan? Tanyaku. Suaraku tenang, tapi ada getaran dingin di sana yang membuat Bu Sinta sedikit tersentak. Ibu bilang Rania nggak berguna dan bikin rumah ini sempit. Iya, memang faktanya begitu, tantang Bu Sinta, dagunya diangkat tinggi. Kenapa? Nggak terima? Kalau nggak terima, buktikan. Jangan cuma numpang hidup. Aku mengangguk pelan. Baik, kalau begitu, Rania akan pergi. Supaya rumah ibu jadi luas. Supaya rezeki Mas Bayu nggak seret lagi karena ada benalu ini. Mata Bu Sinta membelalak, tapi sedetik kemudian ia tertawa meremehkan. Halah, drama. Paling cuma mau minggat ke rumah tetangga atau nangis-nangis di pos ronda nungguin Bayu pulang. Jangan harap ibu bakal bujuk kamu balik. Nggak perlu dibujuk, Bu. Kali ini Rania pastikan, Rania nggak akan kembali ke rumah ini. Tanpa menunggu balasan, aku masuk ke kamar dan membanting pintu. Berat. Bunyi keras itu memutus tawa Bu Sinta. Dengan tangan yang tak lagi gemetar, aku menarik koper besar dari atas lemari. Tidak ada air mata. Aneh sekali, seharusnya aku menangis karena diusir dari rumah suamiku sendiri. Tapi yang kurasakan justru kelegaan yang luar biasa. Seperti ada batu besar yang baru saja diangkat dari dadaku. Aku mulai memasukkan baju-baju seperlunya. Daster, kemeja kerja, celana panjang. Aku mengambil laptop bututku, modal utamaku mencari uang receh yang mereka hina itu. Lalu aku membuka laci meja rias, mengambil kotak perhiasan kecil berisi kalung emas pemberian almarhum bapakku, dan buku tabungan atas namaku sendiri. Hanya itu. Barang-barang yang dibeli Mas Bayu, seperti televisi di kamar, lemari jati, bahkan sprei yang terpasang, tak kusentuh sama sekali. Pintu kamar terbuka kasar. Dani berdiri di sana, bersandar di kusen pintu sambil melipat tangan. Wajahnya menyebalkan. Cie, beneran packing, ejeknya. Jangan lupa tuh, sabun sama sampo di kamar mandi dibawa sekalian. Kan Mbak Rania pelit, sayang kalau ditinggal. Aku menatap adik iparku itu. Pemuda 19 tahun yang manja, yang selalu berlindung di ketiak ibunya. Semoga sukses kuliahnya ya, Dani. Semoga kamu bisa jadi laki-laki yang lebih berguna daripada sekadar menghina orang yang pernah memberimu makan. Wajah Dani berubah masam. Berisik. Cepetan pergi sana. Kamar ini mau aku jadiin gudang motor baruku kalau nanti Mas Bayu belikan. Aku tersenyum tipis. Motor barumu, ya? Aku menutup resleting koper dengan bunyi zip yang tegas. Kuseret koper itu keluar kamar, melewati Dani yang harus memiringkan badannya memberi jalan. Di ruang tengah, Bu Sinta sudah duduk kembali, berpura-pura sibuk menonton televisi dengan volume keras. Dia tidak menoleh saat aku menyeret koper melintasi ruang tamu. Saya pamit, Bu, ucapku singkat. Bu Sinta tetap menatap layar TV, tapi mulutnya bergerak sinis. Pergi saja. Jangan bawa barang satupun milik anakku. Kalau sampai ada sendok yang hilang, ibu lapor polisi. Tenang saja, Bu. Harga diri Rania jauh lebih mahal daripada sendok ibu. Aku membuka pintu depan. Angin sore menerpa wajahku. Langit sudah mulai gelap, tapi bagiku, dunia justru terasa lebih terang. Saat kakiku menginjak teras, ponselku bergetar panjang. Telepon dari kurir. Jantungku berpacu. Tapi bukan karena takut. Ini adalah momen eksekusinya. Aku mengangkat telepon itu sambil terus berjalan menuju gerbang pagar hitam rumah mertua. Halo, Mas? Posisi di mana? Tanyaku sambil berjalan cepat keluar pagar. Saya sudah di depan gapura kompleks, Bu Rania. Ini lagi cari nomor rumahnya. Blok C nomor 12 kan? Suara kurir terdengar di seberang, diiringi suara deru mesin mobil. Aku menoleh ke kiri. Di ujung jalan kompleks, sekitar 50 meter dari tempatku berdiri, aku melihat mobil pikap hitam dengan logo dealer motor di pintunya sedang melaju pelan. Di bak belakangnya, terikat kokoh sebuah motor Matic premium berwarna hitam doff. Gagah, mengkilap, dan, ironisnya, tampak sangat sempurna untuk seorang mahasiswa baru. Dani pasti akan histeris kegirangan kalau melihat motor itu masuk ke halaman. Mas, ucapku tegas ke ponsel. Berhenti di situ. Jangan masuk ke arah rumah nomor 12. Loh?
Kenapa, Bu? Sudah dekat ini. Putar balik sekarang, Mas. Saya tunggu di depan gapura. Jangan sampai orang rumah nomor 12 melihat motor itu. Waduh, maksudnya gimana, Bu? Nggak jadi diantar ke rumah. Nggak jadi, Mas. Saya batalkan pengiriman ke alamat ini. Sekarang juga. Tolong putar balik atau saya komplain ke manajer dealer. Ada jeda sejenak. Sopir pikap itu tampak bingung dari kejauhan, tapi dia profesional. Mobil itu berhenti, lalu perlahan mundur dan memutar arah menjauhi rumah mertuaku. Aku menghela napas panjang melihat bokong mobil itu menjauh. Hadiah seharga puluhan juta itu selamat. Harga diriku selamat. Dari dalam rumah, samar-samar aku mendengar suara Dani berteriak. Bu, ada suara mobil tuh. Jangan-jangan Mas Bayu pulang bawa kejutan. Lalu terdengar langkah kaki berlari mendekat ke pintu depan. Aku tersenyum miris. Aku tidak lari. Aku berdiri tegak di pinggir jalan, menyeret koperku menjauh, sementara mobil pikap itu sudah menghilang di tikungan, membawa serta harapan Dani yang tak akan pernah sampai. Aku merogoh saku, memesan taksi online. Tujuanku jelas, hotel murah dekat stasiun untuk malam ini, lalu pulang ke rumah orang tuaku besok pagi. Ponselku bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan WhatsApp dari Mas Bayu. Sayang, maaf baru kabari. Ibu barusan telepon marah-marah katanya kamu kurang ajar sama Dani. Kamu kenapa sih? Mengalah sedikit kenapa? Aku membaca pesan itu tanpa rasa bersalah. Jempolku menekan tombol blokir untuk sementara waktu. Malam ini, aku ingin tidur nyenyak tanpa gangguan dari mereka yang tak tahu terima kasih. Biarlah besok pagi mereka mencari-cari siapa yang salah. Saat Dani harus berangkat kuliah dengan kaki yang lecet karena berjalan jauh. Aku berdiri di samping pos satpam kompleks, menunggu taksi online yang posisinya masih 5 menit lagi. Di sebelahku, mobil pick-up hitam dari dealer itu berhenti. Sang kurir, seorang pria paruh baya dengan seragam oranye, turun menghampiriku dengan wajah bingung. Ia memegang selembar kertas invoice. Bu Rania, ya? Tanyanya memastikan, sambil melirik koper besar di samping kakiku. Ini benar dibatalkan, Bu? Sayang loh, unitnya sudah sampai sini. Ini Honda PCX tipe terbaru, indennya susah. Ibu sudah lunas pula. Aku tersenyum tipis, tapi rasanya getir. Benar, Pak. Saya batalkan. Atau kalau tidak bisa uang kembali sekarang, tolong unitnya dibawa balik ke dealer dulu. Nanti saya kasih alamat baru. Yang penting, jangan turun di blok C nomor 12. Kurir itu menggaruk kepalanya yang tertutup topi. Waduh, prosedur refund makan waktu, Bu. Tapi ya sudah, kalau perintah pembeli begitu, saya angkut balik. Saya minta tanda tangan pembatalan pengiriman di sini. Saat aku sedang membubuhkan tanda tangan di atas tablet elektronik kurir tersebut, terdengar suara teriakan dari arah jalanan kompleks. Woi, Mas, tunggu. Jangan pergi dulu. Aku menoleh. Dari kejauhan, terlihat Dani berlari tergopoh-gopoh. Napasnya memburu, sandalnya berbunyi pletak-pletok menghantam aspal. Di belakangnya, Bu Sinta menyusul dengan langkah terseok-seok, daster batiknya berkibar di tiup angin sore. Rupanya mereka melihat mobil pick-up ini berputar balik tadi. Insting materialistis mereka rupanya sangat tajam. Dani sampai di depan kami dengan napas Senin Kamis. Matanya langsung berbinar liar saat melihat motor hitam Dove yang terikat gagah di bak mobil. Tangannya bahkan sudah menyentuh bodi motor itu tanpa izin. Bener kan, Bu? Ini pasti buat Dani, seru Dani antusias, mengabaikan keberadaanku di situ. Ia menoleh ke arah kurir. Mas, kok malah putar balik? Rumah saya yang cat hijau di sana, blok C nomor 12. Ini dari Mas Bayu kan? Mas Bayu Prasetyo. Kurir itu menarik tabletnya dari tanganku, lalu menatap Dani dengan kening berkerut. Mas Bayu siapa? Ini pesanan atas nama Ibu Rania. Hening. Suasana di depan pos satpam itu mendadak senyap. Angin sore seolah berhenti berhembus. Bu Sinta yang baru sampai, berdiri terpaku sambil memegangi dadanya yang naik turun. Apa, Mas? Coba ulangi, ucap Bu Sinta, suaranya parau. Ini pesanan Ibu Rania, Bu. Ulang kurir itu dengan nada tegas, sambil menunjuk ke arahku. Dibayar tunai. Cash. 32 juta rupiah lebih, sudah termasuk asuransi dan helm full face. Mata Bu Sinta dan Dani membelalak, melompat dari wajah kurir ke wajahku, lalu ke koper di kakiku,
dan kembali ke motor mewah itu. Mulut Dani terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Otaknya sepertinya kesulitan memproses fakta bahwa kakak ipar yang baru saja dia sebut, benalu, dan tak berguna, mampu membeli motor semahal ini secara tunai. Enggak mungkin. Gumam Bu Sinta. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kaget, malu, dan ketidakpercayaan. Kamu punya uang dari mana? Kamu kan cuma jualan kue recehan. Aku melipat tangan di dada, menatap mereka berdua dengan sorot mata sedingin es. Dari recehan yang ibu hina itu, Bu. Dari keuntungan kue yang Dani bilang, rongsokan. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit selama 2 tahun buat hadiah kuliah Dani. Biar Dani nggak kepanasan naik angkot. Biar Dani bangga punya kakak ipar. Dani menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Tangannya yang tadi membelai jok motor perlahan turun, lemas di sisi tubuhnya. Tatapannya nanar menatap motor impian yang sudah ada di depan mata. Motor yang harusnya dia kendarai besok pagi ke kampus untuk pamer pada teman-temannya. Mbak. Suara Dani tercekat. Ini serius buat Dani. Tadinya, potongku cepat. Tadinya ini buat kamu, dan hadiah karena kamu sudah diterima kuliah. Aku menoleh ke kurir. Pak, tolong motornya dibawa pergi sekarang. Saya sudah tidak tinggal di alamat ini lagi. Mereka juga sudah mengusir saya, jadi tidak ada alasan motor ini turun di sini. Jangan. Bu Sinta tiba-tiba memekik. Ia maju selangkah, tangannya hendak meraih lengan kurir, tapi tertahan. Mas, jangan dibawa dulu. Ini cuma salah paham keluarga. Rania, jangan begini. Nak, kita bicara di dalam dulu, ya? Sayang loh, motornya sudah sampai. Nada bicara Bu Sinta berubah 180 derajat. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi hinaan. Yang ada hanya suara memelas yang terdengar palsu di telingaku. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Salah paham? Ibu tadi jelas-jelas bilang saya benalu. Ibu bilang saya nggak berguna. Dani juga bilang dia butuh gengsi, bukan barang rongsokan dari saya. Nah, sekarang saya pergi membawa ketidakgunaan saya ini. Mbak Rania, maafin Dani, Mbak. Dani mulai merengek, persis anak kecil yang mainannya diambil paksa. Matanya berkaca-kaca menatap motor itu. Dani nggak bermaksud gitu tadi. Dani cuma emosi. Turunin ya, Mbak. Besok Dani ospek, Mbak. Malu kalau jalan kaki. Kata-kata itu justru semakin membulatkan tekadku. Mereka tidak menyesal telah menyakitiku. Mereka hanya menyesal kehilangan motornya. Maaf, Pak Kurir. Silakan jalan, perintahku tanpa menatap Dani lagi. Kurir itu mengangguk mengerti. Dia tampaknya bisa membaca situasi tegang ini. Siap, Bu. Permisi, Mas, Bu. Mundur sedikit, saya mau jalan. Tunggu, Rania. Kamu durhaka sama mertua kalau begini caranya. Bu Sinta kembali berteriak. Topeng manisnya retak lagi karena panik. Itu hak Dani. Kamu sudah janjikan mau kasih hadiah? Janji saya lunas saat saya bayar motor itu, Bu. Tapi hak saya untuk membatalkannya saat harga diri saya diinjak-injak. Mobil pick-up itu menderu, bannya berputar perlahan meninggalkan debu tipis. Dani mencoba mengejar beberapa langkah. Mas! Mas! Teriaknya putus asa, tapi mobil itu semakin kencang menjauh, membawa serta angan-angan Dani yang hancur lebur. Tepat saat itu, sebuah mobil Honda Brio hitam berhenti di depanku. Taksi onlineku datang. Sopir taksi turun membantuku menaikkan koper ke bagasi. Aku membuka pintu belakang mobil, lalu menatap mertua dan adik iparku untuk terakhir kalinya. Mereka berdiri mematung di pinggir jalan seperti dua orang yang baru saja kena hipnotis. Dani menunduk dalam, bahunya merosot. Bu Sinta menatapku dengan wajah merah padam, bibirnya gemetar menahan amarah yang tak bisa lagi dilampiaskan karena dia tahu dia sudah kalah telak. Selamat menikmati jalan kaki ke kampus besok pagi, Dani, ucapku pelan sebelum masuk ke dalam mobil. Dan Bu, martabaknya jangan lupa dimakan. Sayang, mahal. Aku menutup pintu mobil. Blam. Mobil melaju membelah jalanan kompleks. Dari kaca spion, aku melihat dua sosok itu semakin mengecil. Bu Sinta tampak marah-marah sambil memukul bahu Dani, menyalahkan anaknya atas kegagalan itu. Sementara Dani hanya diam, menatap aspal kosong bekas ban mobil pengantar motor tadi.
Aku bersandar di jok mobil, menghela napas panjang. Air mata akhirnya menetes, tapi bukan karena sedih. Ini air mata penutup sebuah babak menyakitkan. Ponselku bergetar lagi. Mas Bayu menelepon. Pasti ibu baru saja melapor dengan versi ceritanya yang diputar balikan. Aku mematikan ponselku sepenuhnya. Malam ini adalah milikku. Hanya milikku. Pagi itu, matahari bersinar terik seolah sengaja ingin meledek penghuni rumah blok C nomor 12. Di dalam rumah yang biasanya tenang, kini terjadi kericuhan seperti pasar tumpah. Bu! Kaos kaki Dani yang hitam mana? Teriak Dani dari kamarnya. Suaranya panik. Cari di keranjang setrikaan. Ibu lagi pusing ini, jangan nambahin beban, balas Bu Sinta dari dapur. Wajah wanita paruh baya itu kusut. Biasanya, jam segini sarapan sudah tersedia di meja. Nasi goreng atau roti bakar buatan Rania. Tapi pagi ini, meja makan kosong melompong. Hanya ada toples kerupuk yang sudah melempem. Dani keluar kamar dengan kemeja putih ospek yang sedikit kusut di bagian punggung. Wajahnya masam. Ia melirik jam dinding. Pukul 6.30. Bu, pesenin ojol dong. Aplikasi di HP Dani error, nggak ada saldo. Rengek Dani sambil memakai sepatu. Bu Sinta membanting spatula ke wastafel. HP ibu juga nggak ada paket data, kemarin lupa minta izin Bayu. Lagian tarif ojol jam segini mahal, surge price. Kamu jalan kaki saja ke depan kompleks, terus naik angkot 04. Murah. Jalan kaki. Dani melotot. Bu, jarak ke gerbang depan itu 1 kilometer. Panas. Nanti ke meja Dani basah keringat. Ya terus mau gimana lagi? Bentak Bu Sinta, melampiaskan kekesalannya. Salahkan kakak iparmu yang gak tahu diri itu. Coba kalau dia gak drama kemarin sore, sekarang kamu sudah duduk manis di atas jok motor empuk, tinggal gas ke kampus. Dasar perempuan pembawa sial. Dani mendengus kasar. Bayangan motor PCX hitam Dove yang kemarin sore sempat ia elus joknya kembali melintas di kepala. Seharusnya pagi ini dia memanaskan mesin motor baru itu. Seharusnya dia menyalip teman-temannya dengan gaya cool. Kenyataannya, Dani menyambar tas ranselnya dengan kasar. Tahu. Dani berangkat. Ia membanting pintu depan, meninggalkan ibunya yang masih mengomel sendiri tentang menantu durhaka. Dani melangkah gontai di trotoar kompleks. Matahari pagi pukul 7 kurang ternyata sudah cukup menyengat. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Kakinya yang terbiasa dimanja kini terasa pegal. Di tengah jalan, sebuah motor sport merah melintas pelan. Pengendaranya membuka kaca helm. Itu Rizky, teman SMA-nya. Wah, dan tumben jalan kaki? Olahraga pagi, sapa Rizky sambil menyeringai. Katanya kemarin lo update status mau dapat motor baru dari kakak ipar lo yang tajir itu. Wajah Dani merah padam. Malu bukan main. Iya motornya indennya bermasalah. Salah kirim unit, jawab Dani gagap, berbohong sekenanya. Yah, kasihan. Duluan ya, bro. Takut telat ospek. Rizky menutup kaca helmnya, lalu menaril gas. Motor itu menderu kencang, meninggalkan Dani yang terbatuk-batuk menelan asap knalpot. Hati Dani panas. Sialan Mbak Rania, umpatnya dalam hati. Awas aja kalau nanti Mas Bayu pulang. Aku bakal aduin biar dia dicerai sekalian. Sesampainya di jalan raya, penderitaan Dani belum berakhir. Ia harus menunggu angkot selama 15 menit. Saat angkot datang, isinya sudah penuh sesak dengan anak sekolah dan pedagang pasar yang membawa keranjang sayur. Mau tidak mau, Dani memaksakan diri masuk, duduk terjepit di pojok dekat pintu. Bau keringat, bau amis ikan, dan bau bensin bercampur aduk membuat perutnya mual. Kemeja putihnya yang tadi rapi kini mulai lecek terjepit penumpang lain. Ia menatap keluar jendela angkot yang berdebu. Di sana, ia melihat bayangan dirinya sendiri, lecek, berkeringat, dan menyedihkan. Andai saja kemarin mulutnya bisa dijaga sedikit. Andai saja dia memakan martabak itu dengan ucapan terima kasih, bukan hinaan. Penyesalan itu datang, tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa susah. Sementara itu, di sebuah kamar hotel bintang 3 yang berjarak 5 km dari stasiun, suasana sangat kontras terjadi. Rania baru saja bangun. Ia merentangkan tangan, merasakan sejuknya AC dan empuknya selimut putih bersih yang wangi. Tidak ada teriakan Bu Sinta yang menyuruhnya mencuci piring.
Tidak ada tumpukan baju kotor Dani yang menunggu dicuci. Hening. Damai. Rania bangkit, menyeduh teh hangat yang tersedia di meja, lalu duduk di kursi dekat jendela besar yang menghadap kota. Ia menyesap tehnya perlahan. Rasanya nikmat sekali. Ia melirik ponselnya yang tergeletak di nakas. Sejak semalam ia matikan, dan baru pagi ini ia nyalakan kembali. Ratusan notifikasi masuk secara beruntun. 50 panggilan tak terjawab dari Mas Bayu. 10 pesan WhatsApp dari Bu Sinta. 5 pesan WhatsApp dari Dani. Rania membuka pesan dari Dani terlebih dahulu. Isinya persis seperti dugaannya. Mbak Rania jahat banget sih. Gara-gara Mbak, aku telat ospek. Bajuku basah semua. Puas Mbak bikin aku susah. Rania tersenyum miring. Sangat puas, Dani. Sangat puas, gumamnya pelan. Ia tidak membalas pesan itu. Lalu ia membuka pesan dari Mas Bayu. Pesan terakhir dikirim 5 menit yang lalu. Ran, tolong angkat telepon Mas. Ibu bilang kamu kabur bawa uang tabungan? Ibu sampai sakit mikirin kamu. Pulanglah, kita bicarakan baik-baik. Kasihan Dani harus naik angkot. Rania menghela napas panjang. Bahkan di saat begini, Mas Bayu masih lebih mengkhawatirkan Dani yang naik angkot daripada istrinya yang pergi dari rumah karena diusir. Tidak ada pertanyaan, kamu di mana? Atau, kamu baik-baik saja. Yang ada hanya tuduhan ibu dan kekhawatiran tentang Dani. Jari Rania menari di atas layar, mengetik balasan singkat untuk suaminya. Mas, aku tidak kabur. Ibumu yang mengusirku. Uang tabungan itu hasil keringatku sendiri, bukan uangmu. Dan soal Dani, biarkan dia belajar bahwa setiap ucapan ada harganya. Kado motor itu sudah kubatalkan, uangnya akan kupakai untuk modal membesarkan usaha kueku. Sendiri, jangan cari aku dulu. Aku butuh waktu untuk berpikir apakah pernikahan ini masih layak dipertahankan atau tidak. Send. Setelah pesan itu terkirim, Rania meletakkan ponselnya kembali. Ia tidak peduli jika di seberang sana Mas Bayu akan panik atau Bu Sinta akan mengamuk lagi. Rania berdiri, menatap pantulan dirinya di cermin besar lemari. Matanya sembab sisa menangis semalam, tapi sorot matanya tajam dan hidup. Ia merasa lebih ringan. Beban yang selama 2 tahun ini menumpuk di pundaknya. Tuntutan menjadi menantu sempurna, kakak ipar penyabar, dan istri penurut, luruh sudah bersama perginya mobil pick-up kemarin sore. Hari ini, Rania akan pulang ke rumah orang tuanya. Meminta maaf pada bapak dan ibu karena pernah membiarkan dirinya diinjak-injak. Dan mulai hari ini, tidak akan ada lagi martabak manis untuk mereka yang lidahnya pahit. Rania mengambil tasnya, melangkah keluar kamar hotel dengan kepala tegak. Dunia di luar sana cerah. Secerah masa depannya tanpa benalu-benalu itu.